Terus kata Mas Bekti bilang gini, jangan gitu lah, udah aku udah cocok sama Mbak Indah, kata Mas Bekti gitu kan. Enggak, kita harus lihat, Mbak Indah bisa nego berapa tuh dari 7,5 juta, aduh itu udah nggak bisa dinego, itu memang preminya segitu. Saya bilang gitu, ya udah saya mau cek-cek dulu ya, oke nggak apa-apa gitu kan. Dia cek, ternyata dia nggak jadi beli sama saya. Jadi dia beli di asuransi Manulife deh kalau nggak salah gitu ya. Saya bilang, gimana Mbak, jadi nggak? Oh enggak Mbak Indah, soalnya Mbak Indah mahal sih, aku belinya di Manulife aja. Oh ya nggak apa-apa, mudah-mudahan panjang ya, dan jangan pernah nggak dibayar preminya, karena nanti kalau sakit nanti nggak bisa dibayar asuransinya. Oh ya makasih ya Mbak, sorry ya kita nggak jadi ambil sama Mbak Ida. Oh ya nggak apa-apa gitu ya. Ternyata tiba-tiba Mas Bekti kena stroke gitu kan, pecah pembuluh darah di tahun 2023 Desember deh kalau nggak salah gitu ya. Nah habis gitu saya lihat, kok galang dana sih gitu kan, bukannya punya asuransi gitu kan, masa galang dana. Nah saya langsung inisiatif telepon ke manajernya sepupu saya bilang, itu kenapa pakai galang dana, emang nggak ngerti cara ngeklaimnya? Aku bantuin deh, aku bilang gitu kan. Kata dia, coba deh kamu telepon Dila, kata dia gitu. Aku telepon dia, kenapa tuh kok nggak bisa dibayar klaimnya? Aku bantuin ya, aku ke rumah sakit ya, nanti kamu minta asistenmu untuk bawa semua polis asuransinya Mas Bekti dan asuransi kamu, ya aku bantuin klaimnya. Aku bilang gitu. Oh iya Mbak, oh iya Kak Indah, makasih, kata dia gitu. Akhirnya saya ke rumah sakit, saya baca satu persatu polisnya, terus saya langsung tanya, dia waktu lu tolak gue, lu beli yang di Manulife, polisnya? Saya bilang gitu kan, ini Kak, aku nggak bisa ya diklaim, kata dia gitu. Ya Dila, ini kan asuransi pendidikan, bukan asuransi kesehatan, yang nggak bisa diklaim. Aku bilang gitu, ya ampun, terus gimana dong, kata dia. Ini ada nih asuransi kesehatan nih, tapi baru banget 6 bulan, kayaknya nggak bisa deh. Tapi ada critical illness, ada santunan sakit kritis ya, aku coba bantu ya. Agennya siapa? Aku telepon agennya deh, aku yang urusin. Udah kamu pokoknya fokus aja di rumah sakit. Saya bilang kayak gitu. Saya dapat surat kuasa dari Dila dan saya urus di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, saya urus di perusahaan tersebut, akhirnya cair dalam waktu 2 minggu deh kalau nggak salah, 2 minggu pas minggu itu cair 200 juta. Saya bilang, lumayan ya, ngebantu nggak sih 200 juta? Lumayan banget sih Mbak, tapi kurangnya masih banyak banget, kata dia kayak gitu. Ya udahlah, bismillah ya, siapa tahu nanti ada jalan yang lain, saya bilang gitu. Dan ternyata asuransi kesehatan itu baru 6 bulan, ada sih yang udah lama, tapi bentuknya kayak red card-nya kita gitu. Jadi paling maksimum diklaim 30 juta gitu kan. Akhirnya di situ mereka tuh foto gitu sama saya, kan Mas Bektinya udah sadar, terus foto, terus diposting di Instagramnya gitu ya. Nah disitulah saya viral loh teman-teman. Saya dapat nasabah tahun itu apa ya, 40 kayaknya dari situ, dari gara-gara Instagram saya masuk di Instagramnya Mas Bekti dan Dila, follower saya langsung naik jadi 4.000 gitu kan. Saya ditawarin centang biru juga dari Instagram gitu kan. Nah disitulah saya dapat nasabah dari online, yang tadi saya bilang orang mau bikin katanya kalau bagus sama sahabatnya di Allianz, kalau Prudential apa Ome, itu juga dari situ teman-teman gitu ya. Sampai hari ini pun juga saya masih suka dapat DM-an dari Instagram. Jadi kembali lagi, helping people gitu ya. Walaupun nih udah ditolak gitu ya, 2018 ditolak, tapi saya lupakan lah, karena itu bukan rezeki saya gitu kan. Tapi saya berpikir dia adalah teman saya ingin bantu dia lagi ada masalah. Mudah-mudahan dari proses yang saya bantu bisa menyelesaikan sedikitlah masalahnya. Itu teman-teman ya. Thank you Michael, ini menti saya loh, Michael MDRT loh. Harus MDRT ya tahun ini. Thank you Michael. Nah kalau seperti itu berarti bencana bagi anak-anak, bencana juga bagi dirinya yang jika umur kita panjang tapi belum persiapan matang untuk asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita perlu sekali memanajemen resiko kehidupan kita yang tidak bisa dikendalikan. Sebetulnya dalam asuransi itu ada 3 tingkatan proteksi. Yang pertama adalah fungsinya sebagai pelindung uang. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya asuransi kesehatan dari swasta, asuransi kesehatan dari kantor, BPJS. Itu fungsinya untuk melindungi uang kita. Kalau tiba-tiba masuk rumah sakit, kita harus bayar bil rumah sakitnya. Dengan adanya asuransi kesehatan, maka kita lindungi uang kita yang di bank tuh. Kita nggak harus bayar bil rumah sakit. Nah, tadi kan kamu sampaikan ke saya, kalau kamu punya BPJS, udah aman gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita perlu melindungi nih penghasilan. Amit-amit nih kalau terjadi sakit berat yang berkepanjangan, produktivitas kerja kita menurun,
income berhenti, nah bagaimana penghasilan? Makanya perlu sekali kita lindungi penghasilan kita. Dan yang terakhir adalah pelindung warisan. 3 mitigasi resiko ini yang selalu saya bawa setiap ketemu nasabah existing, nasabah baru, referensi. Ini yang selalu saya bawa. Nah, ini saya mau tanya nih ke teman-teman ya, bisa jawab di chatting atau mungkin jawab di dalam hati gitu ya. Ini case terjadi sama saya juga nih. Jika calon nasabah membanding-bandingkan produk Prudential dengan kompetitor yang lebih murah, apa yang Anda lakukan? Ya. Boleh di chat ya. Kalau misalnya nih kita ketemu nasabah, terus nasabahnya bilang gini, Mbak Indah, kok Prudential mahal banget sih? Di asuransi sebelah jauh lebih murah loh. Gimana dong? Gitu. Kira-kira teman-teman jawab apa? Nih, aku buka chatnya ya. Ada harga, ada manfaat. Wah, oke. Terima kasih Pak Rifan. Oke. Nah, saya kejadian pada ini mencari jawaban yang tepat sepertinya nih Bu Indah. Oke, jadi saya ada pengalaman nih gini. Saya direferensiin sama nasabah saya gitu ya. Dia bilang gini, Dah, aku punya atasan Ninda, dia lagi cari asuransi kesehatan, tapi dia masih banding-bandingin nih gitu ya. Dia sih produknya warna merah dari AIA gitu ya. Jadi dia bilang sekeluarga pakainya AIA. Cuman anak yang terakhir lagi mau cari nih banding-bandingin soalnya AIA naik nih, Prudential gimana gitu ya. Boleh nggak Nda, lu ketemu sama dia? Oh boleh, kasih aja nomornya, saya ketemu sama dia. Saya ambil dulu teman-teman, nggak apa-apa lah, kita pengen tahu gitu kan ya. Saya ketemu sama yang bersangkutan, terus saya tanya, Mbak kalau boleh tahu memang lagi cari asuransi kesehatan ya? Kenapa Mbak? Kenapa nggak buat di AIA lagi? Kan sekeluarga udah di AIA, kok cari Prudential? Ya pengen ngebandingin aja sih Mbak Indah, kalau emang lebih murah ya aku pilih Prudential gitu kan. Emang AIA kasih berapa Mbak? Gitu. AIA kasih 600.000 per bulan. Kita hitung ya kalau di Prudential berapa, aku bilang gitu kan. Ya di Prudential 700.000 Mbak, lebih mahal, saya bilang gitu. Tuh kan ternyata AIA lebih murah ya. Iya Mbak, AIA lebih murah. Udah Mbak, ambil aja di AIA lagi yang anak terakhir, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, udah terlanjur satu perusahaan kan yang handle gitu kan. Jadi nanti nggak bingung tuh agennya. Tapi kalau tiba-tiba agen itu udah nggak aktif lagi, aku siap bantu kok. Aku bilang gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa yang hubungannya dengan rumah sakit, saya bilang gitu. Oh gitu ya Mbak Indah, aduh Mbak Indah baik banget sih, ya nggak apa-apa supaya hubungan kita jadi panjang, saya bilang gitu kan. Mbak Indah tapi saya nggak beli apa-apa dong sama Mbak Indah, soalnya kan AI-nya lebih murah, saya bilang. Nggak perlu beli sekarang, cuman boleh nggak aku sharing sesuatu hal yang penting tentang konsep asuransi. Saya bilang kayak gitu sama dia. Oh boleh banget Mbak Indah gitu ya. Nah akhirnya saya ceritakan yang tadi 3 resiko kehidupan sama mitigasi resikonya. Saya bilang, Mbak, kan kamu pelindung uangnya udah ada dari AI, ya udah aman Mbak. Tadi kan Mbak sampaikan preminya naik terus ya, bahkan naiknya berapa persen Mbak? Tadi katanya 30%, kata dia gitu. Oke, premi naik 30% di usia saat ini berat nggak Mbak? Berat loh, nanti kalau tua lebih mahal lagi loh. Ya juga ya Mbak. Nah, kan premi itu harus tetap dibayar. Kalau enggak nanti uangnya Mbak nggak terlindungi nih. Makanya si premi asuransi AIA ini harus selalu dibayar. Nah, tahapan yang kedua Mbak perlu yang namanya pelindung penghasilan. Untuk melindungi dari apa? Dari resiko sakit berat. Mbak ada nggak keluarga yang kena sakit berat kayak kanker, stroke, gagal ginjal? Oh ada. Kondisi keuangannya gimana? Kondisi kehidupannya, aduh jadi susah banget loh Mbak Indah, kasihan hidupnya. Nah, penting banget tuh Mbak yang namanya melindungi penghasilan. Emang kayak gimana sih Mbak produknya? Saya jelasin deh tuh gitu ya. Saya jelasin, akhirnya dia bilang gini, wah menarik sekali ya Mbak, aku mau deh Mbak yang kayak gini, buatin sekarang boleh nggak Mbak? Oh boleh banget gitu kan, karena kan kita nggak tahu ya Mbak, mumpung aku masih sehat nih, kata dia. Oh nggak apa-apa Mbak Indah, kalau asuransi pendidikan ada nggak? Ada gitu, buatin juga deh asuransi pendidikan, kata dia gitu. Sekarang nih, ya sekarang aja, kata dia gitu. Oh ya udah kita buatin lah ya gitu ya asuransi pendidikan ya. Teman-teman, coba
Tadi kan dia bilang Prudential lebih mahal 100.000 daripada asuransinya keluarganya gitu ya. Saya bilang saya nggak apa-apa, udah asuransi kesehatan di sana aja, di saya yang lain. Nyata teman-teman, yang awalnya cuman pengen beli 600.000, akhirnya closing hari itu 125 juta per tahun, 3 polis gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah panik kalau misalnya nasabah bilang, kok mahal sih Prudential gitu, kok yang itu murah gitu ya. Ya nggak apa-apa, ya udah beli sama dia aja yang asuransi kesehatan gitu kan. Terus dia tanya, kenapa ya Mbak, kok kalau Prudential mahal ya asuransi kesehatan? Soalnya kan agennya saya bilang gitu. Oh iya betul juga ya, tapi nggak apa-apa loh Mbak, kalau asuransi kesehatannya si yang bontot bikin sama Mbak, nggak usah, udah bikin aja di AIA. Ini udah aku handle yang ini aja, saya bilang gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan malu nih. Kenapa mahal? Kan ada kita teman-teman, kan Prudential bayar kita, kan kita bayarannya mahal gitu kan. Kenapa? Karena kita profesional seperti itu. Jadi ternyata nasabah tuh nggak masalah kok kalau kita mengakui emang Prudential lebih mahal gitu ya. Di sana 600, di sini 700.000. Ya udah nggak apa-apa, di sana aja. Tapi kita coba tawarkan yang lain. Karena pasti ya, menurut saya hampir semua nasabah yang saya punya gitu ya, punya asuransi cuman kulit luar doang gitu ya, belum ngerti sampai dalam. Itu seperti itu. Kejawab ya teman-teman yang pertama nih ya. Oke. Terima kasih Bu Mira. Langsung banyak yang komen nih Bu Indah, luar biasa. Di asuransi lain kan bukan saya agennya, dari Ibu Sri Alvina. Wah, udah langsung sinkron ya dengan mindset Ibu Indah ya. Betul, karena kan di sana nggak ada saya, kalau di sini ada saya, makanya mahal. Nasabah ketawa loh, oh iya betul juga, tapi nggak apa-apa kok. Aku seneng kok kalau agennya Mbak Indah, kata dia kayak gitu. Ya udah gitu kan, alhamdulillah akhirnya closing 3, malah closing 3 polis gitu ya. Itu teman-teman. Nah, ada closing story yang kedua nih. Coba ya kita buka lagi. Nah, teman-teman, saya mau jawaban teman-teman dulu nih. Jika seseorang meminta bantuan Anda untuk memilih produk asuransi, tapi agennya bukan Anda nantinya, apakah Anda mau bantu dia? Coba. Oh enggak, jadi gini, contohnya gini. Ada nasabah nggak kenal, kita dapat referensi gitu ya, terus dia bilang gini, Mbak Indah, kata teman saya, Mbak Indah udah lama nih di Prudential, boleh nggak saya konsultasi? Oh boleh banget gitu kan, ketemu aja yuk, kalau konsultasi kalau di telepon kurang enak, saya bilang gitu. Tapi Mbak Indah, saya ngomong dari awal ya, kalau saya tuh lagi bingung nih antara beli Allianz atau Prudential, kata dia. Kalau nanti ternyata hasil diskusi Allianz lebih bagus dari Prudential, saya akan beli Allianz sama sahabat saya. Tapi kalau ternyata Prudential lebih bagus daripada Allianz, saya akan beli sama om saya. Nah, teman-teman coba jawab. Jawabannya gimana? Kalau Anda jadi saya, jawabnya bagaimana? Ayo. Chatnya udah ada belum? Chatnya udah ada nih Bu. Cuman agak gampang kayaknya Bu Indah ya untuk menjawabnya ya. Bantu aja beli di asuransi sebelah, ada harga dong. Dipelajari dulu katanya gitu ya. Waduh, tidak ada sosok kita di kompetitor dan review polis untuk menunjukkan bahwa close. Oke, panas nih kayaknya nih ya jawabannya. Iya, makin bantu aja kan ada pahalanya. Waduh, Bu Arni, thank you nih. Bantu aja kan ada pahalanya, betul. Tetap dibantu Bu Asi. Oke. Gak apa-apa yuk kita ketemuan, hahaha. Oke, thank you Bu Nadia. Dibantu sih, karena pernah juga tapi ternyata nggak nyangka dapet referensi. Wah, keren Pak Brian. Maaf Pak Wahidin nih, ya nggak apa-apa, yang penting dapat penjelasan yang benar supaya kamu nggak salah beli. Wah, mantap sekali Pak Wahidin ya. Nah, Bu Siti, kalau ada apa-apa minta tolong sama Om, nggak enak loh, lebih enak dengan saya atau suruh Omnya. Oh, mantap. Oke, thank you nih teman-teman responnya. Oke, nah di sini saya nggak kenal sama agent ini gitu ya, sama nasabah ini. Dia dapat dia kontak DM WA Instagram saya. Terus akhirnya saya bilang ya udah nggak apa-apa kok Bu, kalau memang Ibu mau beli sama Om atau mau sahabat terserah. Saya di sini memang tugasnya memberikan sosialisasi pentingnya asuransi seperti apa. Bener ya Mbak Indah, jangan marah ya kalau nanti saya nggak beli sama Mbak. Oh nggak apa-apa kok. Akhirnya kita ketemu ya teman-teman, kita ketemu di satu mall gitu ya.
saya nggak tahu orangnya seperti apa karena di Instagramnya tuh dikunci gitu, jadi saya nggak bisa tahu siapa dia gitu ya. Pas saya ketemu, kayaknya orang ini nih, maksudnya bukannya ece-ece gitu ya, kayaknya memang apa sih, sosialita gitu ya. Nah, pas saya ketemu, terus dia bilang gini, iya Mbak Indah, aku tuh belum punya asuransi, kata dia gitu. Mbak mau tanya, omnya di Prudential udah berapa lama? Udah 15 tahun. Wah, lebih lama ya Mbak daripada saya gitu ya. Iya. Kenapa Mbak kok nggak beli asuransi sama omnya gitu kan? Nanti deh aku ceritain, kata dia gitu. Cuman aku pengen tahu dong, asuransi di Allianz tuh kartu rumah sakitnya bagaimana sih sama asuransi Prudential, bagusan mana? Dia bilang kayak gitu kan. Saya bilang gini, Mbak, saya tuh karena bukan agennya Allianz, saya nggak tahu sih produk Allianz sebagus apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, saya nggak tahu. Mungkin nanti Mbak bisa tanya detailnya sama sahabatnya Mbak di Allianz. Cuman saya di sini mau jelasin konsep asuransi dulu deh, boleh nggak? Kan tadi kan Mbak bilangnya sama aku dari awal pengen tahu asuransi itu sepenting apa, kenapa harus punya, gitu kan. Nanti kan Mbak keputusan belinya mau nanti di sahabat Mbak, mau di om Mbak, mau sama saya, pokoknya itu terserah Mbak. Yang penting saya jalanin tugas saya dulu. Saya jelasin konsep asuransi seperti yang tadi, yang segitiga resiko kehidupan yang tidak bisa dikendalikan. Lalu saya jelaskan konsep asuransi dari pelindung uang, pelindung penghasilan, program waris gitu ya. Terus dia bilang gini, oh sebegitu pentingnya ya Mbak Indah. Sebetulnya sih saya uang nggak ada masalah ya, karena kebetulan suami pengusaha. Sebetulnya masuk rumah sakit, bayar pakai duit sendiri juga nggak masalah sih. Cuma saya pikir-pikir, ya lebih untung juga gitu ya kalau tiba-tiba masuk rumah sakit nggak usah pakai uang sama, uang perusahaan asuransi aja, kata dia gitu. Ya jelas dong Mbak, semakin orang kaya kan biasanya hal seperti itu dihitung sekali, karena saya juga ada nasabah yang keuangannya sangat berlebih dan itu sangat dihitung banget untuk biaya-biaya rumah sakit dan segala macam. Iya loh Mbak, ini penting. Saya tuh ternyata nggak punya loh Mbak, udah seumur sampai hari ini saya tuh nggak punya asuransi karena nggak ada yang jelasin sih sepenting ini, kata dia gitu. Oh ya betul Mbak, memang harus diawali dengan pelindung uang, jadi asuransi kesehatan. Di Prudential programnya namanya Black Card, saya bilang gitu. Ya memang ekspensif sih preminya. Oh nggak masalah sih sama premi, kata dia gitu. Oke, terus saya jelaskan kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Masa tunggunya standar lah ya, teknis lah. Gitu saya bilang, tapi selain ini kita juga harus punya yang namanya pelindung penghasilan untuk tetap bisa bayar si premi asuransi kesehatan. Oh gitu, cara ngitungnya gimana Mbak? Aku jelasin gitu ya, konsep bagaimana sih pelindung penghasilan harus disiapkan, idealnya berapa gitu ya. Saya kira udah gini, Mbak Indah gini aja deh, saya tuh anggarannya ya 10 juta per bulan, kata dia, untuk saya sama anak saya. Coba deh hitungin sekarang, ada pelindung penghasilannya, ada juga asuransi kesehatannya. Oh boleh, hitungin gitu kan. Nih Mbak, bisa Mbak 10 juta per bulan berdua anak, 3 juta Mbak sisanya. Ya udah, mana yang aku harus tanda tangan? katanya kalau mau beli Brunei sama siapa teman-teman? Sama omnya gitu kan. Kok akhirnya sama saya gitu kan. Akhirnya dia baru terbuka teman-teman. Dia bilang, emang sih om saya 15 tahun di Prudential. Tapi itu saya agak marah sama om saya. Kenapa Mbak? Gitu kan. Jadi waktu itu dia pernah datang ke saya nawarin asuransi. Terus saya bilang, saya belum mau gitu. Dia tawarin 5 juta per bulan. Saya nggak masalah loh, 5 juta juga saya ada uangnya. Cuman saya bilang, saya belum mau dulu. Jangan hari ini deh, nanti datang lagi gitu kan. Karena saya ada urusan. Om saya tuh maksa banget, malah dia bilang gini, yaudah kalau 5 juta nggak sanggup, 500 ribu aja per bulan. Aduh, hati saya langsung hancur, kata dia kayak gitu. Kok om saya meremehkan saya banget ya? Mulai hari itu saya nggak bakalan mau beli asuransi Prudential sama om saya. Ternyata seperti itu loh teman-teman, makanya jangan tertipu nih dengan nasabah yang cuman baru mau tanya-tanya. Kadang-kadang nasabah beli tuh bukan ngeliat brandnya teman-teman. Nasabah beli tergantung agennya siapa gitu ya. Dia trust nggak? Waktu ketemu, dia ngerasa nyaman nggak? Dia ngerasa enjoy nggak? Dia ngerasa terbuka? Dia ngerasa kayaknya gue aman deh kalau di service sama dia. Jadi teman-teman, kembali lagi mindset yang nomor 2. Helping people. Ya, kalau kita selalu punya pemikiran helping other, helping people, konsep terima kasih, kita kasih ilmunya ke nasabah yang ini gitu ya, ke Mbak yang ini, tanpa berharap closingnya sama dia gitu ya. Ternyata
Allah maha baik. Kata Allah kali gini, ya ampun si Indah, padahal udah dibilang loh kalau misalnya prudensial bagus mau ambilnya sama omnya, tapi tetep loh dia mau tulus jelasinnya. Akhirnya dibukain deh hatinya. Akhirnya beli loh teman-teman, beli 10 juta lah per bulan, saya suruh tahunan aja. Saya bilang, saya biasanya tahunan Mbak, jarang bulanan. Boleh nggak kalau tahunan? Oh tahunan aja, kata dia seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan pernah negatif di awal. Jadi kita coba menjadi pendengar yang baik, memberikan insight kepada mereka, kita sharingkan bahwa konsep asuransi itu penting sekali buat sebuah keluarga agar keluarga tersebut tidak kena bencana keuangan. Nah, masalah hasil itu bukan bagian kita, teman-teman. Hasil itu bagiannya Allah. Jadi tugas kita hanya melakukan aktivitas rutin, berbagi, helping people gitu ya, belajar supaya ilmu asuransinya makin makin ahli gitu ya. Lakukan tugas kita. Tugas kita lakukan sharing day by day. Nanti hasil urusannya Tuhan, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, nggak terasa nih, sudah selesai. Terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir hari ini. Saya Indah Alfat, ini Instagram saya, kalau mau follow silakan ya teman-teman. Saya kembalikan kepada Pak Hengki dan Pak Teddy.